Bapak yang Tiga yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam tak lupa kita pagi hari ini. Selamat datang di pelatihan humas dan keprotokolan Masjid se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini untuk membacakan susunan acara dari awal hingga akhir kegiatan. Adapun rangkaian acara pada hari ini yakni acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjut ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh panitia kegiatan ini adalah adik mahasiswa yang baik, yang tepat, yang relevan kepada jamaah, kepada umat, bukan hanya dalam kaitannya dengan peribadatan yang dilakukan di masjid, tapi juga dalam aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Jadi mudah-mudahan nanti ketika kita mendengarkan pemaparan dari para pemateri yang sangat hebat-hebat di lingkungan akademik, tentu persoalan-persoalan kemasyarakatan itu kami lakukan dengan pendekatan-pendekatan akademik. Saat ini kami di Maskam sedang merumuskan satu paradigma yang kami sebut dengan paradigma profetik. Paradigma profetik ini bukan dalam rangka mengislamkan ilmu atau islamisasi ilmu, tapi bagaimana kita memahami kita belajar Islam, dan Islam itu kemudian bisa berkontribusi dalam temuan-temuan ilmiah, temuan-temuan akademik. Yang selama ini terjadi adalah kita lebih banyak bersifat konfirmatori. Saudara-saudara kita yang non-muslim menemukan sesuatu, kemudian kita mengatakan, oh di Islam juga ada, di Al-Quran juga ada. Jadi hanya sebatas konfirmatori. Kita sangat pasif. Tapi yang sedang kami kembangkan adalah bagaimana kita memahami Al-Quran, memahami Islam, dan pada akhirnya kita bisa menemukan temuan-temuan ilmiah, temuan-temuan keilmuan didasarkan kepada Quran dan Sunnah. Atau gimana, moga dipersilakan juga untuk mengambil makanan dan minuman itu. Mungkin kita tanya dulu ya Asal ya, mungkin ini kan temanya pelatihan humas dan keprotokolan Masjid se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin adakah yang merasa paling jauh gitu Bapak Ibu? Acara hari ini betul-betul diperlukan karena saya sepakat dengan Pak Yusuf tadi bahwa ada kebutuhan kita untuk elevating yang tadinya kita memastikan imam sholat subuhnya ada aja masih menjadi tantangan bagi sebagian kita. Takmir Universitas Gadjah Mada periode 2015 sampai 2021. Beliau juga pernah menjadi panelis debat pilkada teman-teman semua Bapak Ibu di Kabupaten Kutai Timur, dan sekaligus pernah menjadi juga moderator debat pilkada Kabupaten Purbalingga. Kepada Dr. Iva Aryani SS MHUM dipersilakan maju. Mungkin nanti sebelum dulu kita ada dua sesi ya. Mungkin sesi pertama kami persilakan untuk Ibu Dr. Iva Aryani untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Terima kasih. Sering dikirim oleh kampus untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, dan ini kemudian akan saya bagi pengalaman-pengalaman saya. Protokol itu tugasnya apa sih? Dulu pada waktu saya belum
protokol itu MC. Jadi kalau jadi MC, jadi apa? Jadi protokol. Bahasanya begitu. Padahal MC dengan protokol itu dua hal yang berbeda. Tetapi saling bekerja sama, saling berjalan dengan menyenangkan, semua tidak ada masalah. Karena tujuannya adalah acara itu bisa lancar dari awal sampai akhir, maka protokol itu bertanggung jawab mengawal dari pra acara, sebelum acara, sampai setelah bubaran acara, dan disiapkan dengan matang dulu. Waduh, habis waktu itu langsung semua pada nengok. Ya akhirnya kok begini, kita nggak tahu. Ini siapa yang ngadain acara? Kita nggak tahu protokol UGM karena mahasiswa yang bergerak sendiri. Menjemputnya pakai mobil Avanza. Ditanya, Mas kok pakai itu mobil yang paling bagus di antara kami, Bu? Kami mahasiswa itu punya mobil yang paling bagus yang terbaru itu. Pernah juga takdir masjid konsumsi, mau seksi acara, mau seksi apapun, nggak seksi juga boleh. Kita selamat. Tapi tidak akan diambil. Pasti. Meskipun akhir kok nanti paling larang menek Swiss, iya, tapi tetap tidak akan diambil kalau begitu. Atau kalau tidak menyiapkan makanan, nah ini karena nuansa tradisional, disiapkanlah klepon, atau ceplon. Yang begitu sedikit itu bisa dilebar. Kita undang sebagai tamu, maka kewajiban kita adalah memuliakan beliau, memuliakan tamu itu. Jangan merasa diajenilah, merasa diorangkan. Oh, saya kalau datang ke mana misalnya ke UGM merasa ini. Oh, saya kalau datang ke bude saya datang, ora kamu ini koncone Pak Noeh koncone budeku kok. Enggak apa-apa, digeser misalnya biar ngobrol. Tidak boleh juga seperti itu, tidak akan pernah bisa sendiri. Kerjasama ini penting karena dalam menghandle acara, maka di protokolan itu kita akan memanage, akan mengatur dari depan. Kalau misalnya di sini tadi J, di depan itu ada yang meja resepsionis, ada tempat tunggu, ruang transitnya, seksi konsumsinya, itu semua harus berjalan sejalan dan seiring. Indonesia yang kita kaitkan dengan protokoler adalah hierarki secara sosial, Bapak Ibu. Di masyarakat kita ini sudah menjadi budaya dan itu memang juga kita pegang. Ada hierarki sosial yang mesti harus kita lakukan. Kalau Pak Lurah datang itu tentu saja ada penghormatan yang lebih dibandingkan dengan orang tetangga kita yang datang. Kalau kemudian ada Pak Dukun, tata tempat, upacara dan penghormatan. Ngomongin tentang tempat. Jadi kalau Bapak Ibu menghandle suatu acara, mengarrange suatu acara, perhatikan dulu tempatnya mau di mana. Oh, tempatnya di masjid. Berarti lesehan kan? Duduk di audiensnya banyak berjubel, nanti parkirnya di mana? Nanti narasumbernya akan kita arahkan kemana parkirnya? Ya narasumber itu kan biasanya rawat terakhir mesti. Sebelum acara dimulai udah rawat. Nah ternyata narasumbernya malah nggak bisa masuk karena muter-muter nyari parkir. Saya pernah seperti itu. Jadi sebelah sini supaya pada waktu kumpul ini yang mengiringi ada di belakangnya. Tetapi kalau gongnya diletakkan di sebelah sana, coba mau mepet sebelah sini itu sudah pojok apa? Bagaimana penempatan podiumnya mau ditempatkan di mana? Apakah menggunakan kursi atau tidak? Nah, ini adalah penyusun rundownnya. Ini pernah juga terjadi, saya ceritakan di fakultas saya lagi-lagi nih. Nah, ada acara mahasiswa mengundang Bu Rektor juga, mengundang siapa. Lalu kemudian saya sudah cek, Mbak lihat rundownnya, saya lihat benar, rundownnya sudah benar. Oke, selesai. Begitu pelaksanaan acara, kaget saya, kok diubah rundownnya. Bu Rektor yang harusnya pidato terakhir, itu Bu Rektor itu begitu pembukaan langsung disuruh pidato. Ketua panitia ya depan lah. Ini dulu menceritakan terima kasih segala macam dan lain-lain. Itu ketua panitianya ditaruh belakang dengan pikiran, Bu Rektor masa di belakang bukan nggak sopan, Mbak. Perlu pelatihan. Nah, ini termasuk dalam tata upacara itu, Bapak Ibu. Kalau kemudian ada sambutan, siapa yang
sebelah kanannya tamu yang kedua, baru yang sebelah kirinya tamu yang ketiga, urutannya. Atur harus disusun sedemikian rupa. Nah, lalu kemudian juga bentuk penghormatan pada waktu kita menyampaikan gelar. Kadang-kadang kan ada penyebutan gelar. Orang yang gelarnya panjang, bagaimana menyebutnya? Atau kadang-kadang ada orang yang beliau adalah tokoh yang punya gelar. Misalnya kalau di Jogja kan masih ada gelar dari keraton, itu J, ada satunya rezeki, malah maju itu kayak salah Petro. Nah, monggo lagi. Oke, siap. Nah, kita lihat tugas ini tadi ya, pengaturan ruang, lambang dan lain sebagainya, meja kursi, tata cahaya ini sudah, tata suara, mic-nya Bapak Ibu juga harus dicek mic-nya pada waktu dan lain-lain tadi sudah ya. Lalu kemudian tata busana itu untuk undangan surat menyurat yang tata warna. Boleh langsung berikutnya. Nah, ini kita masuk ke sini. Kita akan diskusikan bersama sebenarnya fungsi manajemen keprotokolan itu apa? Koordinasi. Kita akan undang, oke, kalau begitu kita identifikasi acaranya kapan, di mana. Acaranya di sini, kita mesti harus berikan pertimbangan. Nanti dulu ini kalau ustaznya itu yang kita undang bisa saja audiensnya buta. Kalau di sini tidak, kemudian oh yaudah saya ganti aja ini, saya tarik, pasti bingung. Jadi harus ada satu koordinator yang oke mas, nanti habis itu ini, jadi kita pegang satu komando dari siapa. Jadi nggak boleh. Itu penting sekali, justru paling penting di situ. Biasanya kalau sudah selesai acara evaluasi itu pasti nanti ketua panitianya hanya akan bicara ya kalau ada salah sedikit itu ya wajar, tapi semuanya sudah dijaga, pembicaranya belum datang jadi harus mundur waktu. Oh itu nanti pada waktu belajar soal MC Mas Adit ini jagonya mulur waktu dan mengemas. Waduh ini ada masalah nih. Nah gimana caranya untuk mengemas itu harus dilakukan. Lalu kemudian ada kehadiran pejabat tidak terduga. Kehadiran pejabat tidak terduga apa? Beliau tidak tetap di satu sisi audiens yang banyak, tapi di sisi lain pungli yang pening Pak. Orang sebanyak ini buta ini mau bagaimana dan lain sebagainya. Terus kemudian berikutnya menyesuaikan antara aturan resmi dan kearifan lokal. Bapak Ibu, bagaimana kita menyambut tamu, bagaimana kita bisa bersikap dengan baik. Di protokol itu kan tadi ya, tampilan itu menjadi kunci, tetapi tidak harus mahal, tidak harus glow up, tidak harus bagaimana. Yang paling penting adalah pas dengan acara, pas dengan situasinya, rapi. Lalu kemudian ibu-ibu khususnya kalau punya perhiasan dan menjadi protokol ya tidak perlu semua dipakai Bu, cukup disimpan saja perhiasan itu semua dipakai biar kelihatan itu. Jadi pada waktu among tamu acaranya di mana Bu Roy? Di sana. Pas nanti kok di sana sambil kerincing di sana. Rasakan. Tidak boleh juga sambil begini. Nah itu aturan-aturan yang umum berlaku. Lalu mendahulukan tamu, duduk, silakan. Kalau naik tangga itu bagaimana? Kalau naik tangga kita naik tangga dulu, gitu. Kalau masuk lift dan lain sebagainya itu harus dibukakan. Monggo tamunya biarkan masuk dulu baru kita masuk. Nah, aturan-aturan kecil seperti itu nanti yang perlu. Masuk ruangan bagaimana dibukakan? Pintunya monggo Bapak. Begitu masuk kita tutup, kita menemani. Kalau belum ada yang menemani ya kita punya kewajiban untuk menemani, duduk di situ ngobrol. Biasanya tamunya itu nggak mau ditemani, tamunya mau bekerja. Biasanya tamunya akan ngendiko, Bapak mohon maaf ini saya sambil bekerja aja, buka laptop atau apa. Izin monggo silakan. Kita baru mundur berarti dia mau sendiri. Tetapi ada kemauan yang kemudian disampaikan. Ada lagi betul. Oh ini untuk larangannya. Nah nada pemerintah atau menuju dengan tamu tadi ya. Di sana Pak, sebelah sana. Nah itu tidak boleh memaki, mengumpat, memberikan tekanan dengan gerakan tubuh, sikap berdiri, tertawa terbahak-bahak, makan kudapan punya permen gitu. Nah kita pada
tamu sambil ngunyah makanan, sambil bawa makanan dan lain sebagainya. Nah, itu aturan-aturan umum yang saja kadang-kadang kita dihapus, nggak suka gitu. Nah, itu kita harus hormati, tapi yang model seperti itu kecuali beliau berkenan. Kalau nanti pada mau foto-foto gimana ya nggak apa-apa, karena kadang-kadang ada ustadz yang malah dia pegang HP-nya. Nah, malah beliau pegang HP-nya untuk foto-foto, silakan. Masjidnya ada yang punya koperasi motor di ruangan ini. Coba bisa tunjuk nggak? Nggak ada, belum ya? Belum. Oh oke, sudah ada dari masjid mana mas? Oh masjid Suada, oh, keren ya, sudah ada koperasinya. Nah, Bapak Ibu ke depan ya, agar meningkat masjid. Danau Toba itu kita bangun masjid Bapak Ibu. Ada pusat-pusat kristenisasi di situ bangun masjid. Masjid Merapi itu yang seperti Bang Marijan itu ada masjid. Siapa yang pernah melihat masjid di atas air di Danau Toba? Bisa untuk apa? Pembukaan rekening online, untuk emas, top-up wallet, GoPay, Kokoling, Sopres, segala macam, ini bayar infak, terus cabang nomornya bisa di-set ke nomor itu semua ya. 087 839 708. Acara dengan kemasan yang protokol Bapak Ibu semuanya memang 2015 saya masuk di kantor Humas. Kalau misalnya saya di sini kan ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana sih teknik menjadi pembawa acara, juga nyawa dan identitas dari sebuah acara, sehingga tadi Bu Iva menyampaikan dari personal groomingnya juga harus bagus, penyampaiannya juga atau paling tidak maksimal semuanya hilang. Ya, nggak pernah grogi lagi, nggak pernah blank lagi di depan panggung, nggak pernah kecelitot, apalagi keringat dingin. Itu insya Allah nanti keluar dari sini Bapak Ibu sudah pede jadi presenter. Yang paling dianggap membuat orang takut, muncul anxiety, muncul keraguan-keraguan di dalam dirinya. Ya pernah merasa, ya memang itu adalah kekuatan kata-kata saya. Ketika saya menjadi pembawa acara, menyanyikan lagu kebangsaan masih di depan, kira-kira akan menyampaikan apa sih di depan? Kira-kira kalau nanti acaranya harus simultan, kalau misalnya yang laki-laki minimal sekali, kalau misalnya tidak pakai penutup kepala, paling tidak rambutnya kelihatan wet look, basah, ya, biar kelihatan seger dilihatnya, jadi senang, gitu ya. Kalian cowok boleh pakai makeup nggak sih? Boleh ya, ya sekedar mungkin dari misalnya lantai 2 ke lantai 1 hanya dalam 2 detik, misalnya itu enggak, ya. Bapak Ibu sekalian di sini yang dimaksud adalah Bapak Ibu harus pandai melihat situasi dan kondisi di sekitar ruangan acara. Yang lanjuti, jangan ragu untuk bertanya. Jangan ragu untuk Bapak Ibu mengkomunikasikan dengan panitia, atau Bapak Ibu misalnya punya ide apapun itu, tolong sampaikan. Supaya apa? Satu, panitia yang lainnya juga tahu perubahan acara. Istilahnya kayak gurunya. Kalau ada waktu malam hari menjelang malam nuzul Quran, silahkan teman-teman semuanya bisa ngaji sampai waktu sahur ketika itu. Saya tidak paham dengan maksud itu, saya menyampaikannya dengan bahasa yang disampaikan oleh guru atau ustadznya ketika itu. Ternyata ditranslate menjadi mabit ketika itu. Refleksi ini boleh sekali rekreasi. Bapak Ibu, seminggu sudah berapa kali pergi ke pantai Bapak Ibu? Sudah apa ya, mungkin sudah terlalu banyak serius gitu ya. Sesekali bercanda lah, mungkin ke Cakro misalnya, atau mungkin main kemana gitu. Kalau saya jujur, saya tuh sekarang lagi hobi burung Bapak Ibu. Saya selalu berpikiran liar, jika aku menjadi dokter, maka saya akan membuat seluruh Indonesia sehat. Yuk kita coba yuk. Saya pengen tahu kalau misalnya jadi guru yang paling hebat. Wah, ini apeksinya tinggi 5 meter. Jika aku menjadi apa? Saya akan apa? Yang sangat luar biasa bagi kita semuanya untuk bisa lebih memahami karakter kita. Ya, kira-kira kalau saya di atas panggung pembawanya akan seperti apa sih? Akan asik, akan serius, atau akan seperti apa? Mulai pertanyakan diri kita sendiri dengan pertanyaan yang menantang. Pelihara burung misalnya, saya coba-coba pelihara burung misalnya, tapi ternyata asik juga ketika itu. Dan gagasan, punya imajinasi apapun itu, silahkan ceritakan ke teman-teman lainnya.
supaya teman-teman ini bisa mendukung, memberikan arahan yang lebih bagus lagi. Semuanya kebiasaan kita jangan dibuat-buat seperti itu, natural saja seperti kita biasanya. Yang terakhir adalah kita harus menyesuaikan kondisi dan situasi. Kalau misalnya konsepnya mungkin pakai meja bundar seperti itu, nanti akan dikonsep seperti apa, dan itu bisa diaplikasikan juga ke dalam diri kita. Kita juga paham, misalnya ketika diundang menjadi seorang pembicara, diundang menjadi seorang pembawa acara, kira-kira konsepnya mereka seperti apa sih? Tolong bisa istilahnya kayak cermati terlebih dahulu. Yang sekiranya mereka butuhkan itu apa sih? Itu pun juga ada fasenya. Saat tampil pun itu juga ada fasenya. Di fase sebelum tampil, boleh next, itu ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Yang pertama, baca situasi ruangan. Saya ketika awal masuk melihat, oh ternyata konsepnya seperti ini. Tidak rampung, gue aku grogi, dulu bojoku isin banget tapi jangan seperti itu. Padahal sebenarnya istri atau suami Bapak Ibu itu bangga lihat Bapak Ibu semuanya tampil di atas Haji Adi Hidayat LCMB. Kalau misalnya memang narasumbernya hanya Ustadz Adi Hidayat, materi yang kita sampaikan pun jangan menyinggung ke materi yang lainnya. Fokus hanya pada untuk menyambut Ustadz Adi Hidayat. Fokus hanya untuk memperkenalkan Ustadz Adi Hidayat. Tahun segini sampai segini, beliau merupakan mahasiswa aktif dan terbaik misalnya. Itu harus dituliskan. Takutnya apa lupa. Ternyata dengarnya pastinya Kairo, ternyata Korea. Ngomong saya menyampaikannya kalau melempeng aja misalnya sama duduk kayak gini, kira-kira audiensnya akan gimana ya? Saya mengibaratkan saya menjadi penonton. Saya jadi penonton, narasumbernya cuma duduk. Saya juga banyak menguasai tentang protokol, jadi MC itu pembawa acara dan presenter juga harus tahu 3 tata yang ada di aturan protokol. Dari tata tempat, lalu ada tata penghormatan dan tata upacara. Nanti saya akan detailkan lebih dulu. Jam 10.30 tapi ternyata masih ada rencana nomor WA 10.32 misalnya. 10.35 berarti kan ya. Supaya kelas pun bisa lebih cair, tidak terlalu serius, tidak terlalu sepaneng, ibaratnya seperti itu. Kalau jadi MC ya memang tidak bisa sewaktu-waktu harus ke kanan dan ke Bapak Ibu semuanya. Saya juga berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya untuk membangun emosi ke audiens, untuk bisa membangun karakter yang bisa kita bangun juga kepada audiens itu, sehingga audiens pun merasa nyambut, katakanlah misalnya Ustadz siapa seperti itu. Sebenarnya cuma disuruh menyambut, tapi Bapak Ibu mungkin terlalu membuat itu bertele-tele. Hari ini sekalian kita hadirkan berikutnya salah seorang ustadz yang beken di TikTok, sering FYP, disukai banyak emak-emak, sering disebut karakter 4 suara ini. Ya, yang pertama singkat, padat, jelas, dan tentunya dimengerti oleh semuanya. Yang tadi tidak terlalu bertele-tele itu clear. Clear itu jelas artikulasinya. Ya, ini kalau ini ya, dia Jawanya medok banget. Seperti Jawa Timur misalnya. Nyapo misalnya. Nyapo itu juga salah satu hal yang sulit untuk dihilangkan. Apalagi bahasa Sumatera Batak kayak gitu itu juga sulit untuk dihilangkan. Jawa-Jawa medok seperti kita misalnya B, D, apa aja biasanya kalau yang medok. Nanti jadi presenter, sebelum nanti jadi narasumber, setiap pagi itu saya selalu bergeming. Tahu nggak caranya bergeming? Setiap pagi itu saya bangun tidur, sholat subuh, gitu ya. Setelah itu saya minum air putih. Air putihnya biasa, bukan yang gini. Lalu saya paling tidak minimal 2 menit saya bergeming. Bergeming itu gini. 2 menit, gitu ya. Karena saya merasa setelah bergeming itu suara saya lebih clear. Kalau pagi kan kayak gerok-gerok, diri gitu ya biasanya. Nah, biasanya lebih untuk menetralkan itu Bapak Ibu, sehingga suaranya lebih jelas, kita pun lebih rileks. Nanti bisa dicoba pagi besok berarti ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus benar-benar artikulasinya harus jelas. Makanya coba DT, BP, MN, TC, JZ itu adalah huruf-huruf yang krusial untuk diucapkan.
gitu ya. Usahakan artikulasinya mulai sekarang Bapak Ibu. Saya contoh ini, gampangnya ya. Ada tulisan Swiss House PIRT 205337406010227 Semarang. Ini kalau dibaca lurus aman ya. Tapi coba kalau dibacanya terbalik seperti ini. Nah, kadang saya suka mencari diri saya sendiri untuk seperti itu. Kira-kira kalau sudah membaca itu lancar, berarti kita sudah hafal dengan kalimat yang sudah kita tuliskan sendiri. Gitu. Lalu yang terakhir adalah latihan intonasi. Kira-kira kalau suara saya lambatkan segini, suara saya terdengar nggak sih Bapak Ibu? Tapi kan nggak nyaman. Atau misalnya percepat seperti ini, kira-kira akan terdengar nggak Bapak Ibu? Atau mungkin memang nggak jelas. Nah, misalnya gitu. Teman-teman juga perlu latihan intonasi juga. Jadi jangan hanya latihan apa yang ya, masih ada yang menunjukkan dokter. Tapi kalau D besar itu adalah dokter. Kalau D kecil itu dokter. Dan jangan semuanya dipanjangkan. Hanya gelar depan yang dipanjangkan. Ya, misalnya profesor, dokter, haji. Itu semuanya dipanjangkan. Bukan Prof, DRH. Gitu ya. Bukan Prof, D besar R, terus siapa? Atau misalnya D besar R Iva Aryani, itu juga tidak bisa. Gitu ya. Yang dipanjangkan hanya yang depan. Kalau ada gelar belakang, dibacakan sesuai yang tertulis di situ. Misalnya tadi Bu Iva SSM Hum, ya sudah SSM Hum. Padahal sebenarnya kalau dibacakan sarjana sastra, magister humaniora. Kalau dipanjangkan Master of Engineering, Doctor of Engineering, IPU itu Insinyur Pranata Utama, ASEAN itu adalah gelar insinyur untuk di kawasan ASEAN. Tapi kalau membaca ini hanya Profesor Insinyur Panut Mulyono, MNDN, IPU ASEAN. Profesor Dr. Ova Emilia, Master of Medical Education, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Konsultan Filosofi Dokter. Coba Mas diulangi. Sudah gitu. Kalau yang bawah Mas, bacanya gimana Mas? Oke. Pati Aryo, Paku Alam 10. Lebih singkatnya adalah Sri Paduka Paku Alam. Gitu ya. Kalau yang krusial mungkin hanya dua itu. Yang sekiranya mungkin selalu dahulukan yang tertinggi sebagai yang terhormat. Kalau yang hadir di dalam acara Bapak Ibu semuanya, misalnya hadir Ngarso Dalem Gubernur. Setelah itu ada Pak Bupati, ada Pak Camat, ada mungkin Pak siapa. Yang disapa dulu kira-kira siapa? Gubernur. Habis Gubernur, Bupati. Habis Bupati. Kalau ternyata ada Ustadz atau Ustazah sebagai tamu di situ, kira-kira urutannya siapa dulu? Jadi kalau ada Ustadz, Ustazah atau narasumber yang kita undang datang ke acara kita dan itu juga dihadiri oleh Ngarso Dalem, kita tetap dahulukan dulu Ngarso Dalem, Gubernur DIY, baru kita lanjutkan ke narasumber yang kita undang boleh, baru setelah itu boleh Bupati, Camat dan seterusnya. Dan maksimal hanya 5 orang saja yang boleh disapa. Yang lainnya boleh dirangkum menjadi Bapak Ibu hadirin tamu undangan kehormatan yang hadir pada acara hari ini. Itu sudah sangat ideal. Bapak Ibu semuanya tidak perlu banyak istilahnya mengkurasi itu ini datang nggak, ini datang nggak, ini datang nggak. Dan panitia pun atau peserta pun juga mengikutinya dengan sangat nyaman. Kenal jenderal, semuanya dibaca lengkap. Jenderal apa? Jenderal Prabowo Subianto misalnya. Tinggi ke rendah, kalau sambutan terendah ke tertinggi. Jadi Bu Iva tadi menyampaikan studi kasus yang sangat menarik. Rektor terhormat betul, tapi tidak perlu sambutan yang pertama kali. Bukan berarti kalau kita tidak tempatkan di yang pertama itu dia tidak terhormat, tidak. Justru malah yang terhormat sambutannya terakhir sebagai gongnya, gitu ya. Tuh, next boleh. Nah, ini saya mau cek dulu
Tidak. Iya, betul. Yang sambutan kira-kira yang pertama kali sambutan kalau dari list tadi siapa? Penyelenggara acara harus selalu memberikan sambutan. Itu satu. Kedua, pilihlah atasan dia yang terdekat dan paling tinggi. Berarti dalam hal ini rektor, ada rektor, kasih sambutan. Setelah itu mulai dari instansi. Kita telah dulu instansi yang tertinggi dari sini siapa? Menteri Kesehatan ternyata. Berarti satu orang lagi di bawah Menteri Kesehatan, kira-kira yang pantas untuk sambutan siapa? Gubernur. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dengan para audiens ya, pastinya kita akan saling bertemu mungkin Bapak Ibu di masjid masing-masing dan menjaga reputasi. Jangan sampai kita sebagai pembawa acara kelihatan misalnya nongkrong di angkringan pakai celana pendek sebagai yang terhormat. Ya, next. Nah, ini cukup penting. Yang rata-rata bagi sebagian banyak orang kayak disepelekan nih. Menurut saya. Ini saya waktu acara apa ya waktu itu lupa. Kontes Robot Indonesia tahun 2021 saat COVID. Saya harus berpakaian adat Bali, ya itu didandani gitu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, saya bisa masuk ke sesi yang formal atau pakai batik itu juga masuk ke sesi yang formal juga. Ini harus pas. Kita harus sehat, tidak serak, tidak batuk, tidak pilek, gitu ya. Dan yang terakhir rehearsal. Kita harus ada gladi bersih. Kita harus nyoba di lapangan, di lokasi bagaimana sih ketika kita harus bicara. Ada kesempatan untuk saya jadi pembawa acara misalnya, secara aturan pun tidak ada penjembatan yang sekiranya mewakili salam lima agama itu. Jadi masing-masing agama punya salam sendiri, seperti Islam kita punya assalamualaikum. Meskipun itu juga sudah dipakai secara universal. Tapi memang dari masing-masing mereka, seperti misalnya katakanlah Kristen Katolik punya shalom dan salam sejahtera, misalnya seperti Hindu punya Om Swastiastu dan Islam juga dengan Om Swastiastu, itu juga belum ada yang bisa mewakili itu. Sehingga sebetulnya salam lima agama, saya akan kembali lagi ke statement saya sebelumnya, kalau memang acara itu benar-benar dihadiri hanya satu, misalnya agama saja, misalnya Islam misalnya, hanya sampaikan assalamualaikum saja. Ya kita hanya menyampaikan Gus Bahar. Karena adiknya Gus Fuad namanya, ketika saya tanya, ya hanya nama bekainya saja, gitu. Jadi hanya disapa dan di welcome sesuai dengan nama bekainya saja itu sudah cukup, gitu. Kayak contoh misalnya Baudin Nur Salim hanya dipanggil Gus Bahar, itu mereka sudah tidak apa-apa. Sebelum acara dimulai, semua sudah tidak harus ada perubahan. Baru kalau mau ada perubahan setelah opening acara, mau seperti apa, monggo. Ada tambahan apa, ada perubahan apa, nanti bisa dikomunikasikan setelah itu. Ya, nanti kalau bingung, boleh langsung chat saya, Pak. Waktu itu, sebenarnya kalau saya tipikalnya memang tidak sarapan, tapi ketika itu memang saya sudah capek dulu mungkin ya. Jadi saya waktu itu nggak gemeteran, tapi itu keringat dingin. Wah, sungguh sarapan, orang sarapan Bapak Ridia, apa sama kayak gitu, Pak. Tapi saya selalu bisa mengoptimalkan acara. Saya harus mengutamakan acara dulu dibandingkan perut dulu. Itu selalu tertanam di mindset saya untuk bisa tidak mengutamakan makanan dulu. Kalau makanan itu habis acara boleh deh, atau pas nanti coffee break boleh deh. Gitu sih. Sebenarnya pertanyaan Bapak nggak bisa saya jawab sih Pak. Itu jawaban